wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Fitri yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan datangnya hari raya Idul Fitri, hari yang sangat berbahagia bagi kita umat Islam, marilah kita bersyukur kepada Allah, sebab hari ini merupakan hari kemenangan, di mana kita semua selama 1 bulan penuh dalam bulan Ramadan menunaikan ibadah puasa untuk semata-mata mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan ibadah yang lain seperti qiyamul lail, salat tarawih, witir, dan salat tahajud kita, dan bacaan Quran, dan sedekah kita, dan amalan soleh yang lainnya yang kita lakukan dalam bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Serta mendapatkan derajat takwa di sisi Allah dan menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki akhlak yang mulia, penuh rasa kasih sayang kepada kedua orang tua kita dan keluarga besar kita, dan selalu menjalin hubungan silaturahim kepada kerabat keluarga besar kita dan tetangga di lingkungan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka silaturahim pada saat lebaran ini adalah sarana untuk menyambung kembali
hubungan di antara sanak saudara, dan mengeratkannya, menghimpun kembali hubungan yang baik antara keluarga dan tetangga yang sempat tidak harmonis untuk kembali bersatu dan utuh dalam suasana yang lebih indah untuk saling mengasihi dan menyayangi. Hidup ini tidak akan merasakan ketenangan dan mendapatkan keberkahan kalau silaturahim terputus di antara kita. Karena dengan terputusnya silaturahim, di dalam hati seseorang tersimpan kebencian dan rasa permusuhan. Yang lebih besar dari itu, bahwa silaturahim merupakan tolak ukur dari keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhirat. Sebagaimana Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menjalin silaturahim. Hadis Imam Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan memperingatkan kita di dalam kalamnya yang mulia. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fahal asaitum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan silaturahim. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan Allah tulikan telinga mereka, dan Allah butakan penglihatan mereka. Surah Muhammad ayat 22 sampai ayat 23. Di antara kerugian duniawi yang akan menimpa pemutus tali silaturahim, dia akan terputus dari kasih sayang Allah. Ganjaran di akhirat bagi pemutus tali silaturahim lebih mengerikan lagi, yaitu orang yang memutuskan silaturahim akan terhalang dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dari Zubair bin Mut'aim bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Namun sebaliknya, seseorang yang senantiasa menjalin silaturahim dijanjikan oleh Rasulullah dengan keluasan rezeki dan usia yang panjang dan penuh dengan keberkahan. Sebagaimana Nabi kita bersabda, "Man ahabbu an yabsutu lahu fi rizqi wa yusa'alahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang menginginkan untuk diluaskan rezekinya serta dipanjangkan usianya, hendaklah ia menjalin hubungan silaturahmi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada momen Idul Fitri inilah
marilah kita saling menjalin hubungan baik, hubungan silaturahim di antara kita, memaafkan dan mengikhlaskan kesalahan kita masing-masing, melupakan segala kesalahan-kesalahan saudara kita yang pernah membuat kita sakit hati dan terluka. Memaafkan adalah sikap mulia yang menghiasi akhlak para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Cukuplah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi tauladan kita dalam memaafkan. Beliau memaafkan orang yang telah melemparnya dengan kotoran, mencacinya dan menghinanya, tetapi beliau sabar menerima keadaan itu. Dan tidak ada rasa dendam di dalam hati Nabi kita. Bahkan yang ada hanya rasa kasih sayang kepada umatnya. Bahkan Nabi kita mendoakan mereka agar mereka mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah akhlak yang terbaik yang dimiliki oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hendak seharusnya kita ikuti di dalam kehidupan di dunia ini, agar kita bahagia beruntung di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebuah kebahagiaan bagi kita, orang tuanya yang masih dalam keadaan sehat dan masih bersamanya, terlebih sosok seorang ibu yang telah susah payah melahirkannya ke dunia ini. Ibu adalah sosok yang paling berjasa dan dapat menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, hendaklah kita selalu mencintai seorang wanita yang telah mengandung kita, yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita dalam kehidupan dunia ini. Kita muliakan dia, kita hormati dia, kita sayangi dia, karena itulah jalan salah satu pintu surga yang Allah berikan kepada kita semua. Apa kabar ia hari ini? Sudahkah kita menjenguknya? Semakin hari semakin bertambah tua umurnya. Hari-harinya sudah mulai ditinggal pergi oleh anak-anaknya. Di rumah sendiri tak berdaya, dengan kondisi kesehatan yang semakin membuatnya tak berdaya. Keinginannya untuk bekerja masih ada, namun tenaga sudah tidak mendukung keinginannya. Akhirnya hanya bisa mengubur semua isi hatinya sambil berharap ada anak yang memperhatikan dan peduli dengan keadaannya. Apakah kita peduli dengan hal ini? Apakah kita merasakan apa yang mereka inginkan dan rasakan selama ini? Apakah semua itu terpikirkan oleh diri kita? Bagaimana keadaan kedua orang tua kita saat ini? Apakah kita melupakan semua jasa-jasa kebaikannya kepada kita? Jangan ketika kita masih lajang, kita masih sendiri, kita selalu mengasihi mereka. Tetapi setelah kita berumah tangga, setelah kita memiliki istri, memiliki anak-anak yang kita sayangi, kita lupa dengan kedua orang tua yang telah menghadirkan kita di alam dunia ini. Maka oleh karena itu, janganlah sekali-kali kita melupakan kebaikan jasa-jasa mereka. Tanpa mereka kita tidak ada hidup di alam dunia ini. Tanpa jasa mereka kita tidak ada apa-apanya di alam dunia ini.
Jemaah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebaliknya? Ketika saat ini mereka tergeletak sakit sendirian di rumahnya, sempatkah kita menjenguknya? Berapa kali kita mengusap keningnya, menyuapinya, dan menggantikan pakaiannya ketika ia terbaring sakit di atas tempat tidurnya. Seringkah kita memeluk dengan penuh cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua kita, sembari kita tersenyum sebagaimana ia lakukan saat kita di waktu kecil berada di pangkuannya. Bagaimana sayangnya mereka kepada kita di waktu itu, bagaimana cintanya mereka yang tulus dalam diri mereka untuk selalu mengasihi dan menyayangi kita. Maka di hari Idul Fitri inilah waktu yang tepat bagi seorang anak untuk meraih kedua tangannya yang sudah nampak keriput dimakan oleh usia. Peluklah tubuhnya, ciumlah tangan yang dulu kekar mengasuh kita di waktu kecil, namun sekarang sudah lemah. Seraya bersimpuh kita minta maaf kepadanya. Mintalah keridhoannya dan keikhlasannya untuk bekal kita hidup. Dan marilah kita berdoa kepada Allah agar ia selalu mendapatkan perlindungan dan kesehatan serta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka tetap terjaga iman Islamnya, dan ketika dipanggil oleh Allah nanti mereka menjadi hamba yang wafat dalam keadaan husnul khatimah, dan mati dalam membawa kebaikan, mati dalam keadaan iman dan Islam, mati membawa keberuntungan di akhirat kelak nanti. Dan kita diberikan ketabahan dalam menghadapinya, bagaimana kita menghadapi keadaan orang tua kita. Namun jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama kita lagi di dunia ini, marilah kita meluangkan waktu untuk berziarah ke makam mereka. Lihat dan bersihkan pusara kuburan mereka yang menunggu doa dari kita dan keluarganya. Ia pastinya akan tersenyum melihat kehadiran dan doa yang kita kirimkan kepada mereka. Sebaliknya mereka pasti akan sangat bersedih ketika kita tidak mendoakan mereka, karena hanya itulah yang mereka harapkan ketika mereka di dalam kubur mereka. Mengharapkan doa daripada anak-anaknya, mengharapkan agar doa itu bisa menghindarkan mereka daripada azab kubur, bisa menghindarkan mereka daripada siksa kubur, agar mendatangkan rahmat Allah kepada mereka. Maka salah satu daripada yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia adalah waladun saleh yad'ulah. Mereka lah anak-anak yang soleh, apakah itu laki-laki atau perempuan, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, sebagaimana Allah telah mengajarkan doa itu kepada kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Namun jika orang tua kita saat ini sudah tidak bersama lagi, maka itulah doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah,
agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kedua orang tua kita yang telah meninggalkan dunia dan tidak bersama kita dan berkumpul dengan kita di dalam dunia ini. Maka oleh karena itu tidak ada lagi yang diharapkan oleh kedua orang tua kita, melainkan adalah doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah khutbah salat Idul Fitri kita pada hari ini. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dan kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat beribadah kepadanya dan selalu kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjabah, mengabulkan doa-doa kita yang selalu kita panjatkan untuk kedua ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وتقبل وتقبل وبارك بجاهك وكرمك على سيد عبادك أسعد عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wattaqullaha la'allakum turhamun wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين بالتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami menadahkan tangan di hadapan-Nya. Ya Allah, Engkau maha mendengar. Engkau maha mendengar apa yang kami minta kepada-Mu, ya Allah. Kami mengharapkan belas kasih dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami bergelimangan kesalahan dan dosa, ya Allah. Banyak perintah-perintah-Mu yang kami tinggalkan. Banyak larangan-larangan-Mu yang kami lakukan. Maafkanlah kesalahan kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau maha penerima taubat, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka, ya Allah, seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, berkahilah umur kedua orang tua kami, agar sepanjang umur mereka, ya Allah, mereka melakukan ketaatan beribadah kepadamu dan menjadi hamba-hambamu yang bertakwa di sisimu, ya Allah. Ya Allah, jangan susahkan lagi mereka dalam kehidupan dunia ini, karena mereka sudah susah payah dalam merawat, menjaga dan membesarkan kami, ya Allah. Jangan biarkan kami, ya Allah, membuat hati mereka terluka karena ucapan dan perbuatan kami, ya Allah, sehingga air mata pun keluar dari kedua mata mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, susah dia ibu kami, ya Allah. Susah di atas susah dalam mengandung kami, ya Allah. Seorang perempuan yang telah kami tumpangi rahimnya selama 9 bulan 10 hari lamanya, ya Allah. Susah, sakit di atas sakit ketika melahirkan kami, ya Allah. Sehingga koyak dan luka kulitnya, ya Allah. Tumpah darahnya, ya Allah. Bercucuran keringatnya, ya Allah. Bercucuran air matanya, ya Allah. Ketika melahirkan kami, ya Allah. Antara hidup dan mati, ya Allah. Antara hidup dan mati dia ketika ia melahirkan kami ke alam dunia. Ya Allah, itulah ibu kami, ya Allah, yang tidak pernah kenyang makan dan minumnya karena mengenyangkan perut kami, dan tidak pernah nyenyak tidurnya karena menyenyakkan tidur kami, ya Allah. Sungguh mulia dirinya, ya Allah, yang telah membasuh dan mencuci najis kotoran kami ketika kami kecil, ya Allah. Dan tidak pernah dia mengungkit-ungkit kebaikannya itu, karena menjaga kebaikan untuk kami, ya Allah. Ya Allah, tangan lembutnya selalu mengusap kepala, rambut dan wajah kami, serta menggendong kami dan mencium pipi kami ketika kami masih kecil, ya Allah.
karena rasa kasih sayang yang tulus pada dirinya untuk kami ya Allah. Sekarang nampak di wajahnya urat-urat tua di dalam dirinya ya Allah. Lemah, kadang pun tak berdaya ya Allah. Dan terkadang mereka pun dalam keadaan sakit yang luar biasa ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sayangilah ibu kami ya Allah. Karena Engkau yang dapat menyayangi mereka ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Sayangilah ibu kami seperti Dia menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, ayah kami ya Allah mencari nafkah untuk kami, untuk memenuhi kebutuhan kami. Pagi-pagi pulang petang, terkadang dia meninggalkan kewajiban beribadahnya kepada-Mu ya Allah. Dan terkadang barang haram dia bawa pulang untuk menyenangkan hati kami, untuk memenuhi kebutuhan kami sehari-hari ya Allah. Tetapi membuat kemurkaan-Mu kepadanya Allah. Engkau marah kepadanya ya Allah. Oleh karenanya ya Allah, maafkanlah kesalahannya. Ampunilah dosa-dosa ayah kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin ya Rahman. Ya Allah, jika kedua orang tua kami dalam keadaan sakit, maka sembuhkanlah kedua orang tua kami ya Allah. Berilah kesabaran yang kuat di dalam diri mereka untuk menghadapi begitu sulitnya keadaan mereka ya Allah. Jika kesembuhan juga tak kunjung datang ya Allah, dan jika sakit mereka membawa sakaratul maut pada diri mereka ya Allah, maka ya Allah kami mohon, wafatkanlah kedua ibu bapak kami dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan kebaikan, mati dalam membawa iman dan Islam kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, apabila kedua orang tua kami sudah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya dan tidak berkumpul bersama kami di alam dunia ini lagi, maka kami mohon kepada-Mu ya Allah. Kami mengharapkan belas kasih dari-Mu ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah kedua ibu bapak kami dari azab kuburnya. Jangan siksa mereka ya Allah. Jangan siksa mereka dalam kuburnya ya Allah. Mereka sudah susah payah dalam membesarkan kami ya Allah. Jangan membuat mereka menderita lagi di dalam kubur mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terangilah kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya taman-taman dari surga-Mu ya Allah. Jadikanlah amal soleh kebaikannya ketika hidup di dunia menjadi sahabat terbaiknya ya Allah, sampai hari berbangkit nanti ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Ya Allah, kami bersaksi bahwasanya kedua orang tua kami adalah orang yang paling berjasa di dalam kehidupan kami di dunia ini. Ya Allah, ampunilah mereka, rahmatilah mereka ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu ya Allah. Hindarkanlah mereka dari azab api neraka. Amin ya Rabbal Alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.